Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Lela Anggraini dari 11 MIPA 2 nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Bernoulli. Materi yang akan kita bahas yaitu ada sejarah Bernoulli, fenomena yang mendasari hukum Bernoulli ditemukan, bagaimana persamaan Bernoulli ditemukan, dan yang terakhir penerapan hukum Bernoulli pada era modern saat ini. Sejarah Bernoulli. Daniel Bernoulli lahir di Groningen pada 8 Februari 1700 dan meninggal di Basel, Swiss pada 8 Maret 1782. Ayahnya bernama Johann Bernoulli dan ibunya Dorothea Falter. Karya yang terkenal yaitu buku berjudul Hydrodinamika, penemuannya yaitu hukum Bernoulli. Riwayat pendidikannya ada di Universitas Basel dan juga profesor matematika di St. Petersburg yang didirikan oleh Nikolaus I. Fenomena yang mendasari. Penemuan Bernoulli dimulai dari dunia kedokteran. Berbekal keahliannya pada matematika, Bernoulli menemukan cara mengukur tekanan darah. Penemuan tersebut merupakan awal dari teori hidrodinamika. Pada tahun 1738, Bernoulli berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya terkait dengan fluida mekanis dalam sebuah tulisan berjudul Hydrodinamika. Di dalam tulisannya tersebut, Bernoulli menjelaskan mengenai dasar teori kinetik gas dan hubungannya dengan hukum Boyle, serta bekerja sama dengan Euler untuk pengembangan persamaan Euler-Bernoulli. Ia menerapkan gagasan konservasi energi ke dalam fluida yang bergerak. Melalui penelitiannya tersebut, Bernoulli juga merumuskan efek Bernoulli yang menjelaskan mengenai gaya angkat pesawat. Bagaimana persamaan Bernoulli ditemukan? Munculnya persamaan Bernoulli didapat dari keseimbangan energi kinetik dan energi potensial bersamaan dengan adanya tekanan yang muncul hingga menghasilkan implementasi berikut. P ditambah EK ditambah EP sama dengan konstan. Persamaan Bernoulli yang satu ini bisa dituliskan seperti di bawah ini. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Angka 1 dan angka 2 menunjukkan titik atau lokasi tempat fluida tersebut diamati. Misalnya seperti pada gambar. Titik 1 memiliki diameter yang lebih besar dibanding titik 2. Hukum Bernoulli dapat menyelesaikan untuk setiap dua titik lokasi pada aliran fluida. Ada dua hal khusus untuk persamaan Bernoulli. Yang pertama ada fluida tak bergerak. Jika V1 sama dengan V2 sama dengan 0, sehingga P1 dikurangi P2 sama dengan rho G dalam kurung H2 dikurangi H1. Yang kedua, jika fluida bergerak dalam pipa horizontal, H1 sama dengan H2 sama dengan 0, sehingga P1 dikurangi P2 sama dengan setengah rho dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat. Penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama, mengendarai sepeda motor. Biasanya seseorang yang mengendarai motor dengan tak menggunakan jaket dan hanya memakai kaos, maka kaos bagian belakang terbang dan menggembung. Kondisi yang secara tak langsung memperlihatkan adanya penerapan Bernoulli. Kenapa demikian? Pada saat mengendarai sepeda motor dengan cepat, kecepatan udara di bagian belakang menjadi lebih kecil. Tekanan udara muncul di belakang tubuh akan menjadi lebih besar. Karena perbedaan tekanan udara inilah yang akhirnya membuat tekanan udara mendorong baju ke belakang, hingga terbang dan menggembung tak karuan. Yang kedua, menekan selang air. Kondisi yang biasanya kerap dilakukan saat menyiram bunga, membersihkan motor, dan sejenisnya dengan menekan selang air. Tujuannya agar aliran air menjadi lebih kencang dan jarak tembakan menjadi lebih jauh. Kondisi ini berkaitan dengan persamaan Bernoulli. Semakin kecil luas permukaan suatu benda, maka tekanannya semakin besar. Yang ketiga, parfum. Saat kita menekan parfum ke bawah, cairan bagian bawah akan bergerak dengan kelajuan rendah. Akibatnya, tekanan di cairan bagian bawah akan semakin tinggi. Hal itu mampu mendorong cairan untuk bergerak ke atas melalui selang parfum yang berukuran kecil. Saat sampai di atas selang, udara di bagian pengisap akan keluar bersama dengan semburan parfum. Yang keempat, gaya angkat pesawat terbang. Bagian atasnya lebih melengkung daripada sisi bagian bawahnya. Bentuk sayap
tersebut menyebabkan kecepatan aliran udara bagian atas lebih besar daripada bagian bawah. V2 lebih besar dari V1, sehingga tekanan udara di bawah sayap lebih besar daripada di atas sayap. V1 lebih dari V2. Pada dasarnya, ada 4 buah gaya yang bekerja pada pesawat yang terbang, yaitu ada gaya berat pesawat, gaya angkat, gaya ke depan, dan gaya hambatan. Yang kelima ada terombang asap. Asap dari proses pembakaran akan memiliki temperatur yang tinggi, sehingga massa jenis udaranya menjadi kecil. Udara yang memiliki massa jenis yang kecil akan mudah untuk bergerak ke atas. Karena bagian dari cerobong asap berada di luar ruangan, maka angin akan meniup bagian atas cerobong asap tersebut sehingga tekanan udara di sekitarnya menjadi lebih kecil. Dikarenakan di dalam ruangan tertutup, tidak ada udara yang merembus, maka tekanan udara di dalam ruangan tersebut besar. Oleh karena itu, asap akan tertekan keluar melalui cerobong asap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.